Oke, bisa kita mulai? Mungkin ini nggak perlu lama-lama ya, jadi mungkin kurang lebih 15 sampai 20 menit itu tanya jawab. Baik, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang saya banggakan, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, walaupun ini mungkin terkesan mendadak karena memang kemarin saya sudah memberikan warning kalau kita mau Zoom mungkin akan saya beritahu 1 minggu sebelumnya. Tapi ini Zoom bukan terkait dengan mata kuliah, tapi terkait dengan penjelasan tugas, ya, penjelasan tugas. Nah, karena namun langsung tugas akhir teman-teman itu ada penyusun mini paper, ya, mini paper atau teman-teman berusaha untuk mengaplikasikan metode-metode yang sudah teman-teman dapatkan di perkuliahan. Tapi untuk sesi kali ini saya hanya ingin menjelaskan, nanti bertahap ya, supaya teman-teman tahu gambarannya. Di dalam kesempatan ini saya berusaha untuk menjelaskan bagaimana teknis penyusunan handbook, ya. Ada 6 item yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama cover, ya, layaknya buku, ya, atau buku acuan. Teman-teman harus buat cover yang bagus, dan tentunya cover itu secara tidak langsung mendeskripsikan isi yang ada di dalam buku tersebut. Karena ini adalah temanya metode kuantitatif pengambilan keputusan, maka nanti disesuaikan, ya. Monggo nanti dicari kira-kira icon atau vektor apa yang paling tepat atau paling sesuai untuk menggambarkan isi dari keseluruhan cover itu. Karena ini menjadi unsur penilaian saya juga. Yang kedua, topik pembahasannya. Nah, apa yang akan dibahas? Yang akan dibahas ada 10 model, ada 10 metode. Nah, 10-10-nya ini sebagaimana yang sudah tercatat atau tertera pada RPS, ini harus dimasukkan semuanya, ya, dari mulai metode linear programming dengan metode grafik, ya, sampai dengan materi terakhir, ya, kalau saya tidak salah adalah decision tree analysis. Nah, jadi 10, nanti dihitung-hitung kalau ternyata teman-teman baru menyusun atau merangkum 9, berarti ini belum selesai, ya. Jadi harus ada 10, dan 10-10-nya itu teman-teman tidak perlu mengarang, lihat saja topik-topik bahasan atau materi-materi yang ada di dalam RPS yang sudah saya kirimkan ke teman-teman semua. Kemudian yang ketiga terkait dengan sistematika penulisan. Pertama, di dalam setiap topik, ya, di dalam setiap topik. Ya, jadi nanti teman-teman menyusunnya per topik, ya. Jadi misalkan metode linear programming, ya, dengan pendekatan grafik. Nah, itu ada pendahuluannya, kemudian penjelasan teorinya, kemudian ada soal dan pembahasan. Nah, baru nanti yang terakhir ada tutorial aplikasi. Nah, di tutorial aplikasi ini, ya, teman-teman
setelah mengerjakan manual, ya, di bagian soal dan pembahasan, nanti di bagian tutorial aplikasinya ini adalah merekam proses pengerjaan dengan menggunakan aplikasi yang aplikasinya itu adalah QM for Windows. Nah, itu ada juga sudah saya cantumkan di dalam RPS. Silakan di-download, silakan dipelajari. Kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat di bukunya Pak Haryadi Sarjono. Di situ lengkap bagaimana cara-caranya. Tinggal nanti disesuaikan dengan soal yang teman-teman buat. Nah, soal dan pembahasan bagaimana Pak? Soal dan pembahasan itu, ya itu teman-teman yang susun sendiri, teman-teman yang buat sendiri. Jadi, teman-teman yang membuat soal, mendesain soal, teman-teman juga yang menjawab. Jadi, tugas yang seharusnya saya berikan di setiap minggu, secara tidak langsung, ini sudah dimasukkan di dalam sini. Jadi, teman-teman buat soal-soal itu seideal mungkin, sedekat mungkin dengan kehidupan yang real. Dari contoh-contoh yang saya berikan, seperti kemarin apa namanya, suka roti atau mungkin suka mebel, itu kan saya berusaha untuk mendekatkan teman-teman ke hal-hal yang sifatnya real. Jadi tolong nanti ketika teman-teman menyusun soal atau membuat soal itu dibuat sedekat mungkin dengan hal-hal yang real. Jadi seolah-olah memang ini adalah kejadian yang real seperti itu. Sehingga namanya, CV-nya, namanya, instansinya atau lembaganya, kemudian contoh-contoh di dalamnya itu kalau bisa ya sedekat mungkin ya dengan kehidupan nyata seperti itu. Kalau misalkan kemarin contohnya metode linear programming dengan pendekatan simplex ya, karena itu kan yang membedakan, yang paling membedakan kan kalau grafik itu untuk dua produk, kalau yang metode linear programming itu lebih dari dua produk. Ya cari misalkan, oh ini ada bakpia, ada bakpia A, ada bakpia B, ada bakpia C. Ya tinggal nanti ya jangan bakpia A, B, C ya. Nah, tinggal diapain lah, dikasih nama yang lebih bagus lagi ya. Diusahakan jangan A, jangan B, jangan C, jangan D ya, langsung saja A itu misalkan Andi, B itu misalkan Bedu, ya C itu misalkan Caca gitu ya. Jadi diusahakan membuat soalnya itu seril mungkin dengan kehidupan yang nyata ya. Semuanya harus diketik dan di layout dengan baik. Oke. Kemudian aturan penulisan ini saya tulis ya lengkap. Aturan penulisannya apa? Ada font Arial, kemudian ukurannya 12. Ukuran untuk judul topik bisa disesuaikan. Jadi misalkan topiknya linear programming dengan pendekatan grafik yang mungkin subjudulnya bisa diperbesar. Tapi untuk yang selanjutnya, normalnya itu menggunakan Arial 12. Ya, ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Kan kadang misalkan untuk membedakan antara subjudul dengan isinya. Nah, ini mungkin perlu dibedakan atau mungkin di bold, ini terserah, tidak saya batasi. Ya, tidak saya tentukan maksud saya. Tidak saya atur lah. Se sedetail itu tidak saya atur, tapi silakan berkreasi. Masih ada ruang buat teman-teman untuk berkreasi. Kemudian spasi 1,5 kemudian layout itu maksudnya rata kanan kiri atas bawah itu 2,54 normal maksud saya ya. Jadi kalau di MS Word itu ada layout yang sudah normal ya, nggak perlu di setup lagi, sudah ikuti itu saja. Kemudian harus ada header header footer dan ada halamannya ya. Otomatis ketika ada header footer ada halaman maka nanti di situ harus ada daftar isi. Nah, ini saya lupa tadi, terburu-buru mungkin, di bagian aturan penulisan ini juga nanti ada daftar halaman ya. Kemudian misalkan ada daftar tabel, berarti juga ada daftar tabel. Ada daftar gambar, berarti ada daftar gambar. Seperti itu. Mohon nanti ditambahkan ya, dicatat. Nanti pun ini setelah ini saya juga akan rapikan, kemudian nanti saya akan share. Kemudian untuk reference manager, untuk teman-teman kan saya yakin banyak membaca ya dari buku, dari artikel, itu tolong menggunakan reference manager ya, manager referensi. Jangan dilakukan secara manual. Harus belajar dari sekarang bagaimana mengoptimalkan software untuk mempermudah
kerja teman-teman, khusus dalam hal membuat referensi atau daftar pustaka. Jadi silahkan teman-teman bisa memanfaatkan Mendeley, kemudian bisa memanfaatkan Zotero, atau juga bisa memanfaatkan fasilitas atau layanan yang sudah disediakan oleh MS Word. Dan yang terakhir, untuk referensi atau daftar pustaka, buku itu minimal 5, jadi nanti teman-teman harus berusaha ya dari handbook yang teman-teman susun itu diusahakan ada 5 buku, kemudian silakan boleh cari artikel, ini tidak apa namanya, tidak saya tentukan minimalnya berapa, silakan dicari sebanyak-banyaknya dan teman-teman juga bisa mengambil dari web page. Yang penting sumbernya valid ya, dan saya yakin teman-teman sudah di posisi ini semester 5 tentunya bisa membedakan mana informasi yang valid atau yang invalid ya, mana informasi yang reliable, mana yang unreliable ya. Jadi mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kata kuncinya semakin banyak referensinya semakin baik. Nah, itulah beberapa atribut, beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada teman-teman pagi ini untuk pedoman penyusunan handbook. Ya, jadi teman-teman setiap pertemuan kita tidak perlu ada apa namanya pertemuan kuliah-kuliah seperti biasa. Cukup nanti dari apa namanya teman-teman presenter yang akan membuat videonya, karena sebelum mereka juga buat video juga ada review dari saya, sehingga insya Allah itu sudah merupakan apa namanya yang terbaik yang coba dibuat oleh teman-teman tim presenter pada setiap minggunya, sehingga jatah atau kuota ketemuan Zoom itu mungkin bisa dialihkan untuk kepentingan yang lain. Itu mungkin dari saya, sehingga kalau ada yang tanya, Pak kemarin katanya mau kasih tugas per minggu, enggak. Tugasnya itu secara tidak langsung ya untuk penyusunan handbook ini. Jadi biar nggak 2 kali kerja teman-teman. Kalau semula kan saya ingin setiap habis materi ada tugas, seperti itu ya. Nah, sementara nanti di penyusunan handbook, teman-teman juga harus apa namanya meresum, kemudian ada soal, kemudian ada pembahasan, kan berulang-ulang. Jadi lebih baik disitulah teman-teman sambil menyusun soal, sambil kemudian belajar. Silakan teman-teman bisa lihat tipe soal yang ada di buku, tapi ingat jangan sama persis dengan yang ada di buku, ya, apalagi angkanya. Mungkin ceritanya, narasinya mungkin bisa dibuat kurang lebih sama, ya, tapi kalau angkanya saya minta tolong ini berbeda, ya. Kalau teman-teman itu ambil sama dengan apa yang di buku atau sama yang ada di artikel-artikel, itu sangat mudah untuk melacaknya, dan tentunya saya tidak I don't appreciate it ya. Saya tidak mengapresiasi itu, dan tentunya ini kesalahan yang fatal ya, karena teman-teman sudah melakukan plagiasi. Maka coba teman-teman belajar melakukan paraphrase ya tanpa mengurangi substansi atau kualitas informasi yang ada di sumber bacaan tersebut. Ya, kalau misalkan teman-teman mengambil dari sumber referensi yang valid, jangan lupa juga bisa dicantumkan ya, biar teman-teman tidak dianggap sebagai plagiat. Seperti itu. Karena plagiat itu adalah dosa akademik yang paling besar ya, yang mungkin bisa diampunkan, tapi mungkin agak susah dimaafkan. Gimana tuh bahasanya ya? Diampuni bisa, tapi tidak dimaafkan. Nah, oke. Oke, gitu dulu mungkin dari saya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Pak, saya mau bertanya Pak, Inayah Pak. Oke, gimana Mbak In? Ini handbooknya masih seperti kemana ya Pak, kelompok atau gimana Pak? Oh, harus kelompok. Kalau nggak kelompok nanti susah. Jadi bagus pertanyaan dari Mbak In untuk mengingatkan dan menegaskan bahwa ini dikerjakan secara kelompok sehingga teman-teman bisa berbagi peran ya.
jangan dikerjakan sendirian. Ya, tapi tentunya saya juga tidak mau teman-teman itu terlalu parsial dalam mengerjakan. Ya, harus ada komunikasi, harus ada koordinasi. Monggo nanti pembagian tugasnya seperti apa, silahkan. Misal, ya contoh aja ini ya, contoh misalkan kan ada 10, teman-teman misalkan ada 4, ada 5 gitu ya, udah dibagi 10 bagi 5, 2 gitu kan dibahas. Atau mungkin setiap topik ya udah kamu soal pembahasan, kamu yang tutorial, silakan. Monggo nanti job description-nya itu disepakati di internal kelompok masing-masing. Tapi tadi terima kasih Mbak In mengingatkan bahwa semua penyusunan handbook, baik penyusunan handbook maupun mini paper, itu semuanya harus dikerjakan secara kelompok seperti itu. Karena ini banyak ya. Gitu. Silahkan teman-teman sudah dewasa, belajar menghargai pekerjaan orang lain dan belajar menghargai orang lain juga. Seperti itu. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sip. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Minimal buku 5 ya, jangan lupa. Ini atau mungkin teman-teman Pak terlalu sedikit gitu, saya tambahin lagi mungkin 10 atau sudah 5 cukup? 5 aja Pak. Sudah Cukup, Pak, Pak. cukup. Ya, sudah Ada Pak, saja, cukup. Pak. Siap, siap. Terlalu banyak itu tidak baik juga. Oke, ya. Jadi ya tadi saya mikir 5 sudah inilah ya, sudah apa namanya, sudah cukup lah. Ditambah lagi nanti teman-teman dari artikel-artikel ya. Artikel-artikel bisa dari ya dari ini, dari googling, searching ya. Banyak misalkan dari skripsi-skripsi, dari tugas-tugas akhir itu nggak apa-apa, tapi difilter, kemudian diracik ya, dimasukkan mana yang penting-penting itu dimasukkan. Dan bahkan mungkin begini, biasanya kan kalau di dalam skripsi atau di dalam artikel yang sudah terpublikasi itu kan ada referensinya, nggak apa-apa, teman-teman baca referensinya, kemudian dilacak referensinya. Nah seperti itu caranya, gitu. Jadi teman-teman tidak perlu start from zero ya. Teman-teman bisa ambil mungkin satu buku ya atau mungkin satu artikel kemudian dilihat ada beberapa referensi mana nih yang bisa teman-teman adaptasi atau teman-teman adopsi. Begitu. Oke, ini clear ya tugas teman-teman. Jadi mohon jangan bertanya-tanya lagi atau mungkin punya apa namanya ya prasangka yang tidak baik. Ini jangan-jangan Pak Izran nanti ngasih tugasnya mepet-mepet ya, mintanya numpuk-numpuk di belakang gitu, enggak ya. Jadi dari sekarang bahkan di dalam RPS juga sudah jelas bahwa kita tidak ada bahkan mohon maaf untuk yang apa namanya UTS bukan untuk yang apa namanya ya sifatnya review itu tidak ada ya, saya tiadakan ya, tugas saya tiadakan, kemudian responsi ada tugas-tugas yang lain juga saya tiadakan. Teman-teman fokus untuk menyelesaikan tugas akhir. Tapi mohon maaf ini, kalau teman-teman kendor dari awal, ya nanti saya khawatir di bagian akhir teman-teman juga akan apa namanya ya, bahasa Jawanya keteteran. Karena tidak hanya mata kuliah saya ya, mata kuliah yang lain saya yakin juga punya tugas akhir yang mungkin bobotnya mungkin lebih besar ya daripada yang ini. Cuman maka kenapa saya ingin sampaikan ini di awal ya, ini masih pertemuan kita yang keempat ya, ini masih pertemuan keempat, jadi ya ini masih panjang sehingga teman-teman bisa mempersiapkan itu lebih baik lagi. Begitu ya teman-teman. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sudah jelas? Ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Insya Allah jelas, Pak. Oke, Kalau Pak. ya. Insya Allah, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi kita saling support ya, kita saling support. Saya juga ingin teman-teman juga selalu sehat, teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat. Tentunya teman-teman juga berusaha untuk apa namanya ya,
bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan presentasi ya bertanggung jawab, ada review ya ada review, diusahakan ya ikut seperti itu. Ya, karena kan cuman 1 semester 1 kali ya kita review ya. Teman-teman juga presentasi 1 kali. Jadi itu mungkin wadah saya untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman gitu secara intensif ya. Kayak kemarin saya interaksi dengan Mbak Choi, Mbak Aprista, kemudian Mas Farhan, Mbak Fadila, terus Mbak Nadia. Kan kalau sedikit kan enak kita diskusinya gitu ya. Kalau terlalu banyak kan mungkin saya tidak efektif juga. Maka manfaatkan, pesan saya ya, maka manfaatkan momen review per minggu itu sebagai ajang kita untuk bersilaturahmi seperti itu. Karena saya tidak akan membuat kelas ya masuk kelas saya itu enggak ya, kecuali mungkin nanti 1 kali lagi mungkin itu penjelasan untuk mini paper. Nanti mungkin di pertemuan ke-6 saya akan jelaskan seperti itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya